Indonesia memiliki segudang kisah hantu yang diceritakan dari turun-temurun. Mulai dari hantu yang haus akan darah, ingin melakukan balas dendam, hingga hantu yang iri kepada manusia. Namun, di balik keseramannya, makhluk halus tersebut memiliki asal-usul yang suram. Mari kita bahas di Book of Gloomy. Semua pengetahuan tentang kegelapan akan kami paparkan hingga hidupmu menjadi gelap. Chapter 1. 6 hantu populer di Indonesia. Yang pertama, pocong. Pocong adalah salah satu hantu yang terkenal di Indonesia. Banyak orang yang mengira bahwa pocong adalah sosok orang yang meninggal yang bangkit dari kuburnya karena urusan duniawi yang belum selesai. Dan ada anggapan bahwa pocong itu bergentayangan dan jadi arwah penasaran karena tali ikat pocongnya belum dilepaskan saat pemakaman. Dan tujuan pocong itu gentayangan adalah meminta tolong untuk dibukakan tali pocongnya. Namun sejatinya pocong hanyalah wujud makhluk halus atau jin yang berubah bentuk. Jadi, pocong bukanlah arwah penasaran. Mitos asal-usul yang tersebar di masyarakat saat ini. Pocong terbentuk dari asap yang muncul dari pusar kuburan. Lalu, asap itu berubah menjadi makhluk kecil yang melompat-lompat dari tengah kuburan ke arah kaki dan kepala kuburan. Setelah melakukan lompatan itu, makhluk kecil tersebut tumbuh menjadi sebesar bayi. Untuk mencapai bentuk sempurna, asap itu berkeliling beberapa kali di kuburan tersebut. Saat wujud pocong telah terbentuk, ia akan terbang melayang-layang untuk menakuti manusia. Beberapa fakta tentang pocong. Yang pertama, pocong memiliki bau busuk, suka meniup dari belakang, dan kadang meludah. Pengakuan beberapa orang yang pernah bertemu dengan pocong memiliki bau busuk yang sangat menyengat. Apabila pocong berada jauh dari kita, ia cenderung memiliki bau seperti minyak-minyak tertentu. Tapi apabila ia mendekat, pocong menyebarkan bau bangkai. Kalau kita tak menyadari hal itu, pocong akan meniupmu dari belakang dengan nafas yang bau juga. Kadang pocong juga melakukan hal jahil dengan meludahimu dari atas. Yang kebanyakan orang akan mengira mereka sedang dipipisi cicak atau burung. Yang kedua, pocong sering digunakan sebagai penglaris. Pada umumnya, warung makan yang memakai pocong sebagai penglaris memiliki rasa makanan berbeda saat makan di tempat dan dibawa pulang. Apabila makan di tempat, maka makanan itu terasa nikmat. Namun, ketika dibungkus dan dibawa pulang, makanan tersebut akan terasa biasa saja. Kadang makanan itu berubah jadi basi. Begitu juga kalau kita berdoa sebelum makan, makanan yang kita makan di tempat akan merasa tidak enak. Bukan hanya itu, di rumah makan tersebut memiliki ruangan yang tidak boleh dimasuki siapapun selain pemiliknya. Ruangan ini digunakan untuk melakukan pesugihan berupa sesajin atau semacamnya. Yang ketiga, pocong suka tinggal di pohon pisang. Kenapa pocong suka tinggal di pohon pisang? Alasannya, karena pohon pisang sering digunakan menjadi alas ketika pemandian jenazah, terutama yang menggunakan kain kafan. Lalu, karena pohon pisang membuat suasana lingkungan menjadi lembab, sehingga banyak binatang melata seperti cacing dan ulat di dalamnya. Binatang ini seringkali dianggap sebagai binatang pemanggil pocong. Hantu populer berikutnya, yaitu palasik. Palasik dikenal sebagai makhluk gaib berupa kepala dan organ yang menggantung dan suka berkeliaran di malam hari. Palasik dipercaya sebagai seorang perempuan yang mempelajari ilmu hitam
dan perlu menghisap darah bayi agar kemampuannya meningkat. Terdapat beragam varian cerita mengenai bentuk palasik. Ada yang menyebut kalau hantu ini berwujud kepala yang melayang-layang. Dan ada juga cerita bahwa bentuknya serupa dengan manusia biasa. Asal-usul palasik dipercaya sebagai ilmu turun-menurun. Jika orang tuanya memiliki ilmu palasik, maka anaknya akan menjadi palasik juga. Ilmu palasik ini hanya dapat diturunkan sampai keturunan ketujuh. Apabila mereka menikah dengan orang biasa, konon katanya anaknya tidak sekuat orang tuanya karena sudah memiliki darah campuran. Orang yang memiliki ilmu palasik memiliki ciri tidak memiliki parit di antara hidung dan bibirnya. Ada 3 jenis palasik yang dipercayai oleh orang Minang. Meskipun mangsanya sama-sama seorang bayi, perbedaannya adalah cara memakannya. Yang pertama, palasik yang memakan bayi dalam kandungan. Dalam mitosnya, palasik jenis ini berbentuk manusia biasa. Ia mencari mangsa dengan mengelus-ngelus perut ibu yang sedang mengandung. Sehingga ketika bayi itu lahir, ia tak memiliki ubun-ubun dan banyak juga yang mati dalam kandungan. Yang kedua, palasik yang menghisap darah balita atau bayi. Bayi yang menjadi incaran palasik ini tidak langsung meninggal. Biasanya mereka akan menderita suatu penyakit. Ciri-cirinya, suhu tubuh bayi tersebut akan terus naik, sehingga membuat bayi gelisah dan menangis sepanjang malam. Ketika titik terparahnya, bayi akan merasa lemas. Kemudian ubun-ubun di kepalanya akan menjadi cekung. Hingga akhirnya bayi tersebut akan menjadi kurus kering dan meninggal dunia. Yang ketiga, palasik yang memakan jasad bayi di dalam kubur. Biasanya palasik jenis ini memakan bayi yang baru saja dikubur. Jasad bayi yang masih segar adalah makanan yang enak bagi para palasik. Sebenarnya ilmu hitam ini memiliki penangkal. Agar tidak diganggu oleh palasik, seorang ibu harus membawa jimat saat berpergian. Jimat itu berisi kunyit, cengkeh, merica hitam, bawang putih, buah pala, dan pinang sinawi. Penangkal lainnya, jika bertemu dengan orang yang memiliki ciri-ciri palasik, jangan lari atau menghindar, tapi mendekatlah sambil berbisik, "Ini anakmu," atau "Ini cucumu." Bisikan tersebut dipercaya membuat palasik tidak akan mengincar bayi. Hantu populer yang ketiga, kuntilanak. Asal-usul kuntilanak konon katanya mulai beredar sejak tahun 1600-an. Kuntilanak atau sering disebut Kunti adalah sosok hantu yang berasal dari perempuan hamil yang meninggal dunia saat melahirkan, namun anaknya belum sempat dilahirkan. Kuntilanak berasal dari kota Pontianak yang terletak di Kalimantan Barat. Menurut mitos, nama Pontianak merupakan singkatan dari perempuan mati beranak. Namun legendanya Pontianak berasal dari ayunan anak. Kota Pontianak mendapat namanya karena konon pendiri Kesultanan Pontianak, Syarif Abdurrahman Al-Qadri, diganggu hantu ini ketika akan menentukan tempat pendirian istana. Sehingga ia melepaskan tembakan meriam untuk mengusirnya. Kuntilanak umumnya digambarkan sebagai wanita cantik berambut panjang dan daster putih. Kuntilanak terkenal lewat suara ketawanya yang melengking dan menyeramkan. Dipercaya apabila suara kuntilanak terdengar dekat, maka kuntilanak itu jauh dari kita. Begitupun sebaliknya. Apabila suara jauh, maka kuntilanak ada di sebelah kita. Adapun mitos yang masih diyakini saat ini,
sosok kuntilanak akan datang dengan ditandai dengan suara anak ayam. Jika suara anak ayam terdengar di sekitar rumah tanpa alasan yang jelas, maka sudah dapat pastikan hal ini adalah pertanda kehadiran kuntilanak. Bukan hanya itu, pertanda kuntilanak datang adalah dengan terciumnya wangian bunga kamboja atau bau kentang rebus. Menurut adat Jawa, wanita hamil sangat rentan diganggu dan dicelakai oleh kuntilanak. Kuntilanak dipercaya dapat mencuri janin jika usia kehamilan sudah tua. Untuk menangkal dari gangguan tersebut, wanita hamil harus selalu membawa paku, pisau, dan gunting saat berpergian kemana saja. Sedangkan menurut kepercayaan masyarakat Melayu, benda tajam seperti paku bisa menangkal serangan dari kuntilanak. Ketika kuntilanak menyerang, paku ditancapkan ke lubang yang ada di belakang lehernya. Namun, kepercayaan lainnya, lokasi menancapkan paku bergeser ke arah bagian atas kepala, bagian ubun-ubunnya. Hantu keempat, genderuwo. Genderuwo adalah sejenis bangsa jin yang berwujud manusia mirip kera, yang bertubuh besar dan kekar dengan warna kulit hitam kemerahan. Tubuhnya ditutupi rambut lebat yang tumbuh di sekujur tubuhnya. Habitat hunian genderuwo adalah batu berair, bangunan tua, pohon besar yang teduh, sepi dan gelap. Asal-usul genderuwo dipercaya berasal dari arwah orang yang meninggal secara tidak sempurna. Bisa akibat bunuh diri, penguburan tidak sempurna, ataupun kecelakaan yang membuat arwah tersebut penasaran dan belum menerima kematiannya. Genderuwo tidak dapat dilihat oleh orang biasa, tapi pada saat tertentu, ia dapat menampakkan dirinya bila ia terganggu. Tidak semua genderuwo itu jahat, karena ada beberapa genderuwo yang memiliki sifat baik. Sikap mereka tergantung manusia yang bersikap. Genderuwo jahat adalah makhluk halus yang suka iseng dan cabul. Ia memiliki kegemaran untuk menggoda perempuan dan anak-anak. Genderuwo terkadang suka menepuk bokong perempuan, mengelus tubuh perempuan ketika tidur, dan berbagai hal yang tidak baik lainnya. Salah satu kegemaran genderuwo yang paling utama adalah menggoda istri-istri yang kesepian yang ditinggal suami. Dipercaya bahwa genderuwo dapat menyebabkan seorang wanita menjadi hamil dan memiliki keturunan genderuwo. Sedangkan genderuwo baik biasanya menampakkan wujudnya sebagai seorang kakek tua berjubah putih yang terlihat amat berwibawa. Genderuwo baik ini seringkali membantu manusia untuk menjaga tempat gaib atau rumah dari orang yang berniat tidak baik, bahkan perampok. Pernah juga terdengar bahwa genderuwo baik ini kadang-kadang membantu menyunat anak-anak dari keluarga yang tidak mampu, yang baik ibadahnya. Menurut mitos, salah satu cara memanggil genderuwo adalah dengan membakar sate gagak. Diyakini, burung gagak adalah makanan kesukaan, sekaligus binatang peliharaan genderuwo. Masyarakat melakukan ritual pemanggilan genderuwo untuk mendapatkan nomor buntut atau nomor jitu untuk judi togel. Hantu yang kelima, Wewe Gombel. Wewe Gombel adalah hantu yang suka menculik anak-anak. Konon, anak yang diculik biasanya adalah anak-anak yang ditelantarkan dan diabaikan oleh orang tuanya. Wewe Gombel akan menakuti orang tua dari si anak atas sikap dan perlakuan buruk mereka hingga mereka sadar. Bila mereka telah sadar, Wewe Gombel akan mengembalikan anaknya. Wewe Gombel biasanya berbentuk wanita tua dengan payudara yang panjang dan menggantung. Konon, katanya, Wewe Gombel adalah roh perempuan yang meninggal bunuh diri dan jadi penasaran. Ia membunuh karena telah memergoki suaminya selingkuh dengan perempuan lain. Sang suami selingkuh karena sang istri tak bisa memberikan kenyang anak. Karena alasan itu, suaminya mulai menjauh dan mengabaikan sang istri yang membuat istri tersebut jadi gila. Menurut mitos,
Wewe Gombel digunakan untuk menakut-nakuti anak-anak agar tidak keluar di malam hari. Karena pada zaman dahulu, hewan buas suka masuk perkampungan dalam gelap malam. Ini membuat nyawa anak-anak dalam keadaan bahaya. Tapi mitos lainnya, Wewe Gombel ada agar anak-anak tidak melakukan kebiasaan buruk yang dapat melanggar aturan. Jadi, orang tua dahulu berpikir bahwa anak-anak seharusnya belajar dan berkumpul bersama keluarga saat malam hari. Wewe Gombel suka menculik anak-anak ketika menjelang maghrib. Anak-anak tersebut diberikan makanan yang mereka sukai agar mereka tergoda untuk ikut. Setelah mereka makan, anak tersebut akan menjadi bisu dan tidak bisa melawan. Namun, di balik mitos yang telah berkembang, Wewe Gombel memiliki makna mendalam. Wewe Gombel menjadi peringatan kepada orang tua untuk lebih perhatian kepada anaknya agar tidak pergi ke tempat berbahaya. Hantu yang keenam, Tuyul. Tuyul memiliki sosok seperti anak kecil, berkepala botak, dan suka mencuri uang. Menurut mitos yang ada, Tuyul berasal dari janin yang meninggal saat dilahirkan. Dan mitos lainnya berkata bahwa tuyul berasal dari janin yang digugurkan ibunya. Setelah dikubur atau dibuang, tuyul akan keluar dan bersikap layaknya anak-anak. Namun, mitos di daerah lainnya, tuyul berasal dari jenazah anak-anak yang dibangkitkan dengan ilmu hitam. Tuyul memiliki kebiasaan suka bermain dan mengambil sesuatu. Akhirnya, kebiasaan ini dimanfaatkan orang-orang untuk melakukan hal jahat. Tuyul digunakan untuk mengambil uang manusia. Namun sebagai imbalan memelihara tuyul, seseorang harus melakukan suatu hal yang tak masuk akal. Tuyul akan meminta makanan dan minuman. Biasanya, tuyul akan menghisap darah manusia atau meminum susu dari sang pemilik jika sedang menyusui. Tuyul adalah hantu yang bisa diperjualbelikan. Makhluk halus ini dianggap sebagai sebuah produk siap beli dengan harga yang tidak murah. Tuyul memiliki harga yang beragam tergantung semakin hebatnya seorang dukun dan tipe tuyul itu sendiri. Setelah seorang membeli tuyul, mereka akan melakukan ritual kerjasama. Dukun akan membantu semua ritual dari awal hingga akhir. Setelah ritual selesai, tuyul dapat disuruh melakukan apa saja, seperti mencuri uang dan perhiasan dengan harga yang mahal. Dan menurut mitos lainnya, tuyul juga meminta tumbal nyawa saat melakukan perjanjian dengannya. Konon katanya, jiwa tersebut akan dijadikan budak di kemudian hari. Mitos mengenai setan gundul pencuri uang sudah ada sejak tahun 1890-an. Namun istilah tuyul baru muncul di tahun 1929 setelah krisis ekonomi depresi besar. Sejarawan berpendapat bahwa awalnya tuyul muncul akibat dari kesenjangan sosial antara masyarakat petani dengan tuan tanah dan pedagang. Dan bantuan hantu dianggap sebagai cara paling mudah untuk menjelaskan seseorang dapat menjadi kaya secara instan. Urusan dagang yang semakin rumit, menurut rakyat desa, adalah bantuan dari tuyul itu sendiri. Sampai jumpa di chapter berikutnya di Book of Gloomy.